bahwa di Syam itu pernah ada tanah yang diwakafkan. Setelah diwakafkan, kebun kurma diwakafkan, terus diminta lagi sama huriahnya. Lah kebun kurma itu gak jelas kebun kurma yang mana. Maka demi menjaga agar beliau tidak makan makanan yang syubhat, yaitu makan dari kebun kurma yang aslinya diwakafkan, maka setiap mau makan tanya dulu, ini kurma dari mana? Kalau beliau dikatakan kurma dari Syam, nah maaf, beliau tidak mau makan. Kalau ini kurma dari tempat selain Syam, maka beliau makan. Ini kehati-hatian Imam An-Nawawi. Ada yang mengatakan, ada riwayat mengatakan beliau itu sampai demi menjaga tidak makan perkara yang haram, beliau nanam kurma sendiri dan makan dari kurma itu demi menjaga agar tidak makan daripada kebun kurma yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, istiqomah, maka kita harus mengevaluasi diri kita, seberapa kuat, seberapa hati-hati kita dalam makan minum, seberapa hati-hati kita dalam menjaga husnudzon kita kepada syariat yang Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu al-khamisu bi adabi hamilul Qur'an. Al-babu taibab al-khamisu kang kaping 5 bi adabi hamilul Qur'an, dalam arti akhir biro-biro adabi wa hafal Al-Qur'an. Nah, jadi kita sampai pada bab orang yang adabnya orang yang hafal Al-Qur'an. Jadi kita tahu bahwasanya sebaik-baik manusia itu adalah man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Orang yang mengajar Al-Qur'an dan yaitu mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Maka beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah ditulis oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki, Ra'aitu Rabbul Izzati mi'ata marrah. Aku itu pernah 100 kali mimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak bisa kita bayangkan, dengan caranya. Kemudian aku mau bertanya di mimpi 100, ma'afdala, apa yang paling utama yang menjadikan mutaqarrib seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa perbuatan sing paling Allah senangi itu apa? Kemudian Allah mengatakan bikalami ya amal, dengan membaca Al-Qur'an. Tidak ada yang lebih utama di dunia ini melebihi membaca Al-Qur'an. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, ya bifahmi al-Bukhari, kira-kira membacanya harus paham atau pokoknya membaca saja? Ya pokoknya membaca saja sudah sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Boleh dengan kagum tafsir atau tidak, mau Quran tok itu sudah sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga kita semuanya menjadi pencinta Al-Qur'an, pencinta Al-Qur'an. Cuma hati-hati, rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'an. Besok ke akhir zaman, kuatah yang pusing mendeklarkan dirinya sebagai program hufadzul Quran, program penghafal Al-Quran, tapi Quran tidak memberikan syafaat, tapi Quran malah memberikan laknat kepada golongan-golongan tersebut. Malu, kenapa? Pertama, mungkin Quran dihafalkan tapi tidak dijaga hafalannya dengan baik. Nabi mengatakan bisama qala nasitu sakwele-wele dia tentunya ini. Yang saya mengatakan bahwa aku telah dilupakan satu ayat dari hafalan ini. Aku telah dilupakan dari satu ayat hafalan ini. Makanya kalau sudah hafal walaupun satu ayat wajib dijaga hafalan itu. Mendengar MCA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita harus hati-hati. Kadang-kadang ada program tahfidzul Quran 5 juz. Saya sangat. Cuma kalau bisa lembaga itu juga bertanggung jawab. Paling tidak setiap tahun ada reuni untuk simaan Al-Quran. 5 juz itu loh, 5 juz. Atau 10 tahun lagi reuni simaan Al-Quran. Ada haflah simaan Al-Quran ini perlu. Dan saat ini anak diparingi hafalan 5 juz. Pulang-pulang kemudian sekolahnya di sekolah yang tidak fokus untuk menghafal Al-Quran, ini sangat bahaya sekali. Nah, untuk bilang ini makanya pulau sering atur ke majelis-majelis jogo amalan 2 juz, jogo amalan Quran 30 juz,
niku luwih gampil daripada jenengan Joko hafalan roh juz. Menjaga hafalan Quran 30 juz itu lebih gampang daripada menjaga hafalan 2 juz. Masa itu enggak? Karuan. Kalau dia 30 juz terkena kan Mbah Yai Fulan hafal Quran diundang semangat. Kemudian diaturi untuk membaca Quran dalam bentuk hafalan. Tapi kalau 2 juz benar. Kalau hafal Quran 2 juz benar. Hafal Quran 5 juz benar. Praktek itu tetap masyarakat. Prakteknya begitu. Makanya itu kalau nasihat di para santri, kalau sudah kecemplung ke dalam majelis Al-Quran, kudu hafal. Usahanya salah, bicaranya kudu hafal. Jangan sampai kemudian tidak karena jaga hafalan Quran 2 juz itu jauh lebih sulit daripada menjaga hafalan Quran 30 juz. Nah, kalau mau itu saya ke majelisnya, ada JMIH, ada JMIH, kalau Nahdlatul Ulama, ada JMIH Jamiatul Qur'an, ya kalau jaga orang sudah praktek cek banget terus. Nah, kalau putus mana dulu itu? Bismillahirrahmanirrahim. Taqaddama jumalun minhu. Nah, fil babil ladzi qablaha. Jadi memang telah disampaikan banyak hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang menghafalkan Al-Quran. Makanya kalau di pondok-pondok biasanya kalau anaknya mau menghafalkan Al-Quran, orang tuanya butuh sowan, kemudian kiai kalau bagi matur sepindah silaturahim, kemudian anak kula berarti kula pasrah kita jenengan dididik, diajar kersane anak kula sudah hafal Al-Quran. Jadi orang tua harus tahu, karena orang tua biar ikut memantau bagaimana perkembangan dan menjaga hafalan anak Al-Quran. Wamin adabi dan itu setengah saking adabi hamilul Quran. Apa adabnya orang yang hafal Quran? Ayatuna ala akmal ahwali. Nah, pertama, seorang penghafal Quran itu harus selalu necis, harus selalu menjaga adab sikapnya. Menghafal Quran kok sikapnya tidak menunjukkan penghafal Al-Quran ini menurut Imam Nawawi akan merendahkan kemuliaan Al-Quran. Wa akrami syama'ili, termasuk pakaiannya dijaga, ucapannya dijaga, marwahnya dijaga. Kalau nulis status tenggene WA, status tenggene Facebook itu loh dijaga. Jangan sampai Al-Qurannya terendahkan gara-gara sikap penghafal Qurannya yang tidak mulia di mata manusia. Kadang-kadang kalau itu kan saung sinapa. Mungkin menurut panjenengan itu saya, tapi tak menurut masyarakat sekitar panjenengan betul saya. Ya kita harus menyesuaikan. Saya wa ayyar fa'alni dan becik yang ngangkat sapa manah saleh awak dhewe liman angkuli maha Al-Quran anku ijlal lil Quran. Yang kedua, orang yang hafal Quran itu keluarganya Allah, ahlul Quran, ahlullah. Maka pulau panjenengan sebagai manusia biasa ini mesti sudah sepatutnya kita memuliakan orang-orang yang hafal Al-Quran, karena mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saucap omongannya itu makanya kita harus menjaga kemuliaan mereka. Termasuk di dalam kitab At-Tibyaan ini dikatakan orang yang hafal Al-Quran sudah semestinya dia itu berusaha meninggalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, meninggalkan apa yang menjadi larangan di dalam Al-Quran. Pramila panjenenganipun Sayyidina Umar bin Khattab ngapalke surat Al-Baqarah dan itu 10 tahun, di dalam kitab yang lain 12 tahun. Pokoknya ganggu lah 10 atau 12 tahun. Dan kenapa? Kalau kabutan, cara pelori selesai. Al-Baqarah selesai. Saya tidak Umar 10 tahun. Bedanya apa? Nah, saya tidak Umar, beliau tidak pindah ke ayat berikutnya sebelum bisa mengamalkan ayat sebelumnya. Jadi beliau itu betul pindah ayat berikutnya sebelum bisa wa'aqimus sholat. Nah, beliau belum bisa sholatnya dengan benar, dengan istiqomah. Beliau tidak berani menghafalkan ayat berikutnya. Itu saya tidak Umar. Hanya berusaha mengamalkan isi Al-Quran. Wa yakuna wasunan ain. Dan kemudian kalaupun harus bekerja dipindah, maka bekerjalah pada pekerjaan yang kira-kira tidak mengganggu Al-Quran.
tidak mengganggu, tapi saya tidak tahu. Enten yang hafal Quran itu dan terus tukang gas. Ternyata jadi tukang gas itu malah tidak mengganggu hafalannya karena bebas. Nah, kita hafal Quran dulu. Kenapa kamu? Saya jadi PNS saja. Kenapa? PNS itu cetok kerjanya, gitu. Jamnya cetok. Sehingga nanti di luar jam untuk PNS-nya dia bisa fokus terus Al-Quran. Ya, itu sih nonton. Nah, pekerjaan yang paling cocok apa itu kita tidak ada yang tahu. Jadi kan yang lebih menghafal Quran tersebut yang lebih tahu. Apabila zaman dia itu nak ulama-ulama sing ahli Quran itu mesti pekerjaan dijuluki itu kali pekerjaannya. Contoh Imam Abu Bakar Al-Imam Muhammad Al-Warraq. Kenapa kok ulama ahli Quran ini dijuluki Al-Warraq? Karena dia jadi baru terus Quran mendapatkan Al-Quran. Kalau siang beliau jual beli warok itu kertas. Makanya Imam Al-Warraq Gunikun Syamikul dan Jilani. Ada malah Imam Al-Baladuri. Itu colokan pun Imam Al-Baladuri. Cuman bukan nama aslinya. Kenapa kalau dijuluki Al-Baladuri? Kalau malam mendapatkan Al-Quran, menceramahkan Al-Quran. Kalau siang jual beli Baladuri jambu PT. Jadi saya jual dulu. Ada ulama boleh Imam Hamzah Al-Hazzaj. Kalau bapak ibu belajar kilo asam ada Imam Hamzah Al-Hazzaj. Beliau siapa? Beliau Imam Hamzah Al-Hazzaj ini. Beliau adalah seorang ulama besar yang ahli kilo asam, ahli Quran. Kalau malam mendapatkan Al-Quran, kalau saya jual beli gajinya. Imam Hamzah Al-Hazzaj, telah dijuluki Al-Hazzaj. Ada ulama lagi, banyak sekali ulama-ulama yang mana mereka itu ahli Quran, tapi tentu pekerjaannya beda-beda dan semuanya itu baik, asalkan bisa membagi waktu. Dan sing terkenal ini punya pendapat fikih yang kadang-kadang agak beda dengan usulnya. Siapa namanya itu Imam Qafal. Kenapa dijuluki Imam Qafal? Ini ada Imam Abu Bakar Qafal, ada Imam Muhammad Al-Qafal. Tapi kedua-duanya tentu ahli Quran. Yang satu condong ke tafsir. Niku beliau dijuluki Qafal. Kenapa? Karena kalau malam mendakwakan Al-Quran, kalau siang jual beli gembok, Qafal, gembok. Nanti gitu Pak. Makanya corong Mbah Maimun Zubair ketika santri orang itu nyandalke saka wong kudu nyambut gawe gak ketak dodolan OT. Terus OT gorengan. Terus pokoknya kudu nyambut gawe ojo ngasih apa boleh Masya Allah. Besok saya semangat dapat sekian alhamdulillah nggak boleh menjadikan Quran untuk urusan dunia. Cuma ahli Quran ini ahli Quran ini adalah orang yang patut jenengan prioritaskan. Makanya tidak ada yang lebih ahadul haqqo, tidak ada yang lebih patut untuk kita kasih sesuatu melebihi guru Al-Quran. Guru adalah mulia, syarifun nafsi. Hendaknya hatinya seorang penghafal Quran itu butuh selalu saya. Nah, panjenengan itu mulia, maksiat bukan terosok. Ya paling dalam makalah itu lagi malas sebenarnya. Tapi nak jenengan nek hafal Quran, gadah putra hafal Quran, kok maksiat kraos. Kapan kerasanya? Ketika sembahyang. Saestu. Biasanya sembahyang lancar. Ulul ladina istakbaru. Beneran bermaksiat itu bukan pakai pena kok. Rasanya itu hati itu bukan pakai lancar. Ini pergi maksiat. Ampun ngantos kula panjenengan terjerumus ke dalam perbuatan yang dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya nak jenengan sebagai orang tua pengen putrane niku dadi ahli Quran, niku kudu yang sepone iku dari segi makanan yang diberikan kudu hati-hati, dari segi doanya kudu hati-hati. Lah wong tuane rasane kok boleh terus, wong tuane rasane kok boleh terus anake pengen dadi wong sing ahli Quran. Nah, boleh sih dirasanya ulama. Niku mesti ya. Fatihatul Quran. Pokoknya yang paling memberi tentunya begini, itu apa? Pirsa aibnya seorang ulama. Pamilo al-muqtada, seorang ulama itu mestinya ditempatkan di tempat yang berbeda dengan jamaah. Jangan sama. Dan namanya ulama itu tentu
ini merobahkan. Kadang-kadang yo ngapunten, kadang-kadang asbab. Niki apa ponakan jamaah. Makanya adabnya seorang murid itu jangan sampai menanyakan sesuatu yang bukan dari guru. Jadi kita ini ya teman agak belakang. Jadi salah satu adabnya seorang murid itu apa? Ampun perkara ampun dari Masya Allah. Niki deh, mobil sopai sana. Ampun ini benar beradab. Santri sehingga tadi benar beradab. Kenapa? Berarti sudah hilang apa tadi? Ngapunten Mbah Yai, Masya Allah, mobil saya sana. Sudah 6 detik hilang. Harusnya kiai tersebut, ulama tersebut waktu 6 detik bisa dipakai berpikir tentang ilmu. Gara-gara 6 detik itu hilang waktunya untuk urusan dunia. Tidak ada. Santri baru sama tadi. Apalagi foto guru ini dalam ampun ngantos jenis apa? Seorang ulama itu difoto dengan keadaan dalam. Makanya Habib Umar bin Habib guru mulia ketika beliau sedang keadaan dahar, pasti kameranya diputar gitu. Karena jangan sampai jadinya mirsani pernawis mubai guru. Apabila Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad setiap beliau mengaji kepada majelis gurunya Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Abbas, beliau menggambar apa yang dia miliki. Misalnya kagungan mus, kagungan apa pisang gitu pisang. Kagungan binti, kagungan apa jenis itu semongko gitu semongko. Tujuannya apa? Disedekahkan. Tujuannya apa? Ya Allah, semoga dengan sedekah 1 buah, 2 buah, sereal ini semua air bulu atau tutup dari mata. Jadi cobaan terberat bagi seorang jamaah itu apa? Mengetahui air dari bulu. Masya Allah bin. Jadi apa namanya, seorang ahli Quran sudah semestinya tidak menunjukkan urusan duniawinya, jadi ditunjukkan itu urusan akhiratnya. Dakwah, ngaji, dakwah, ngaji. Andai kan jangan kalau mau masuk ke mau masuk ke ranahnya seorang guru, maka tanyakan yang berhubungan dengan ilmu. Contohnya itu, Masya Allah Kiai, Masya Allah, cincin ini kok saya sangat Kiai, ini cincin ini kanan kiri. Nah, cara fikih itu pripun nggih? Hukumnya memakai cincin kanan dan kiri double 2. Ini bangsa ini urusan sing sifat ilmu. Masya Allah Kiai, putra jenengan ini Abdullah. Nama putra jenengan Nabi Abdul Mati, Nabi lain pun Nabi Abdullah berbantu nama lagi saya. Yang tadi itu urusan ilmu. Jadi seorang ahli Quran sudah semestinya menjaga diri jangan sampai melakukan perbuatan yang mubah, apalagi perbuatan itu diketahui oleh para jamaah dan murid. Nah, jadi seperti itu. Wala yang tidak sepatutnya seorang ahli Quran itu melihat bagian-bagian yang istighdar sebutan saya. Makanya Romo Kiai Abdul Manan, Romo Kiai Umar Abdul Manan itu, Mbah Umar Abdul kalau mandi beliau selalu memakai basahan, paham ya? Jadi sarung basah, jadi nak siram itu tidak pernah melihat alat kelaminnya sendiri. Kenapa? Karena melihat itu bisa mengurangi kekuatan apa? Bisa menjadikan kurang mulianya diri kita. Sampai Sayyidina Ali juga dijuluki karena Allah wajah, karena beliau tidak pernah melihat alat kelaminnya sendiri. Jadi Bapak Ibu, jenengan pengen mulia, pengen derajat tinggi angkat kalian Gusti Allah, jenengan pakailah kalau mandi jangan melihat alat kelamin. Namun aku berhubungan suami istri jangan melihat alat kelamin. Ini perbuatan yang tidak dicintai oleh syariatnya Nabi Muhammad SAW. Pakai bahasa murtafi'an 'ala al-jababiyah wal jabr min ahli dunya. Nah, kepada kalian wong sing ahli dunya, pejabat, apa sing merendahkan? Kalau ketemu sama pejabat jangan merendahkan diri. Masya Allah, seakan-akan butuh kepada pejabat. Ahli Quran itu mulia, ulama itu mulia. Jangan sampai merendahkan diri di depan para pejabat. Dzul fadli wal ihsan. Niki, pramila panjenengan Imam Ghazali wonten Ihya Ulumuddin, al-umara wal ulama al-ama. Ulama dan umara itu dua mutiara yang harus bersama-sama. Enggak boleh ulama kemudian DPDP itu namanya. Mesok dengan jenenge para pemerintah.
Ini tenggelam Quran di bagian 3. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din tabayyanu min qawli. Jadi sudah sepatutnya Bapak Ibu. Jenengan itu membagi diri panjenengan jadi dua. Jenengan bisa saja menjadi liyanfiru kaffah atau yatafaqahu fid-din. Nah, tiang niku sudah memilih dirinya, menisbatkan dirinya yang dapat konflik. Saya fokus belajar itu, ya fokus saja. Ngaji. Tugas ulama itu ngomong ngaji kali ngaji. Pamilo ada namanya pun organisasi Majelis Musyawarah MP3 Majelis Musyawarah Pengasuh Pondok Pesantren. Majelis Musyawarah Pengasuh Pondok Pesantren MP3. Itu ketika digunakan nasihat kali para sesepuh itu kita kiai niku tugasnya ngaji kali ngaji. Nah, kalau kita ngajak kiai tenggere tentang pimpinan asal betul. Nggih, pada dasarnya secara fikih tidak haram. Cuma bisa tidak sangat perlu jangan biarkan para ulama-ulama kita itu kemudian fokus untuk memikirkan maksudnya. Karena menjadi seorang ulama itu tentu tidak mudah. Dan ikut Syahdur dan Khudur meraih pun seorang isi pengawasan itu gagak buatan turun. Syahdur dan Khuduri Mbak Khuduri juga berjual. Kalau kamu kiai saya ampuni untuk itu mengajar kapan? Besok enggak apa. Paling buatan sesasi sebelumnya sudah ada kontak-kontak dulu. Kenapa? Bukan karena beliau ada jadwal, bukan Pak. Kenapa? Karena setiap mau misi pengajian beliau puasa dulu, tirakat dulu, riyadhah dulu, mengistighfari jamaahnya dulu, donanya jamaahnya dulu. Kesannya biar apa? Hatinya jamaah diberi lembut oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah, sehingga ilmu yang diberikan itu menjadi ilmu yang Syekh Abdul Karim dari Boyo, Mbah Abdul Karim dari Boyo, 53 tahun siap puasa 53 tahun. 52 tahun, 53, anggota 53 tahun puasa. Setelah puasa baru mendirikan pondok dari Boyo. Akhirnya kemudian anak turunnya, murid-muridnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyhur Pak, kisah itu masyhur. Punya pernah matur kami Rocky yang berkarir dari Boyo ke mana? Abah Mbok dan Sari, Mbok dan Sari. Kata Mbak Abdul Karim, aku tidak akan tidur sebelum mendoakan satu persatu murid saya. Kalian kamu dan kalian, aku gak akan tidur sebelum mendoakan satu persatu titipanipun konco-konco ngaji saking orang walisan. Beliau tidak pernah mengatakan ini murid saya gak kata. Teman ngaji. Ini adabnya ulama begitu. Adabnya ulama mereka tidak pernah menganggap muridnya sebagai muridnya. Makanya benar Pak. Dan kita ini sebuah betul. Wasa'alani alamini benar. Murid itu bertanya. Wasa'alani alamini benar. Mesti kalimatnya wasa'alani al-asbi. Konco-koncoku bertanya. Teman-temanku ngaji bertanya. Berarti murid itu bertanya. Jadi adab. Betapa tawadhu'nya seorang guru itu kepada murid. Nah ini biasa sekali itu dalam rangka apa? Dalam rangka biar ulama itu atau ustadz itu nanti kalau diajak kopi, lihat secara fikih ini begini, secara begini. Tujuannya untuk fikih aja. Pulau itu kan? Pulau itu kapan itu kakek mau sampai kan? Ayo, dengan bioskop, takkan bioskop. Bukan untuk melihat filmnya, tapi mana dipikirkan di bioskop itu ada masalah fikih apa? Jadi, kalau kita kadang agak santri, kalau nikah ayo kan, pasal malam, kalau kakek, ayo nanti malam cari masalah fikih di situ apa? Apa yang perlu kita sampaikan dari keadaan pasal malam yang belum sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama ini mau itu, ulama itu guru kaulah Syekh Muhammad ibn Ali bin Muhammad Ba'adiyah mengajarkan kalau memberikan hukum kalau bisa langsung melihat langsung. Jadi jangan katanya, tapi melihat adalah larangan dari ini betul-betul dalam rangka kita memberikan sebuah tadyin, memberikan sebuah penjelasan yang benar seperti ini salah.
murtafi'an mutawadhi'an li sholihin. Seorang ahli Quran sudah semestinya dia tawadhu, rendah hati. Seorang ahli Quran rendah hati. Wa ahlul khairi wal masakin, mereka memiliki sebuah rasa cinta yang luar biasa kepada kemuliaan, kepada kebaikan. Jadi nek ana koncone kok salat duha niku rasane iri banget. Iku sing saya aku pengen iso salat duha. Ada koncone sediten saged khatam Quran iki bisa iri dan itu saya sana. Wal masakin, namanya pramila panjenenganipun Imam Hanafi nak turun ngene kita ya Thalibin niku kan anu nggih, beliau sangat alimnya Imam Hanafi, alim sekali. Sampai-sampai disuwun dados ketua contoh sakniki lho. Contohnya ketua Mahkamah Internasional, bukan Mahkamah Agung, internasional. Tapi betul kersa. Karena nggak mau jadi ketua Mahkamah Internasional terus dihukum sama para hakim sampai kamu dan kepalanya itu ada yang berdarah, dipukul berdarah. Ada yang mengatakan di dalam berdarah itu pecah. Tapi yang saya tidak sampai mengatakan itu berdarah. Terus dimasukkan ke penjara. Ada pendapat dua, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun. Kalau Syahul Ainiyah 20 tahun, tapi anak itu 40 tahun. Dan selama di penjara itu beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, selama ini aku sibuk dengan dunia, selama ini aku sibuk dengan urusan-urusan yang sifatnya melupakan Allah. Maka selama di penjara, wala yusalli walau marratan wahidah. Beliau tidak pernah sholat walaupun satu kali kecuali pakai wudunya sholat isya. Subuhnya nggak pernah kecuali pakai wudunya sholat isya. Kenapa? Antara isya dan subuh beliau pakai paling boten 1 atau 2 kali sama Al-Qur'an. Masya Allah, kemuliaan itu kadang-kadang Allah berikan kepada ahli-ahli baik. Ya harus la hasada illa bisnatin Bapak Ibu. Tentunya niki tidak ada yang patut kita iri kecuali 2 hal. 1, ada tetangganya yang ahli amal, ahli surga. Tidak iri kok. Aku kudu ngalami tonggoku. Tonggoku 100.000, aku orang atau saya. Tonggoku 100.000, kalau atau saya. Jadi rebutan amal soleh. Yang kedua, ayah itu ahli Quran. Wah, anaknya tonggoku amal Quran. Aku udah Quran. Tujuannya untuk iri kemuliaannya, bukan iri kalau dalam bahasa Arab namanya hibtoh. Kalau dalam iri karena pengen nikmatnya orang lain hilang itu namanya hasud. Wah, kalau di mobil aku rasanya itu hasud. Tapi nak jenengan iri karena pengen memiliki kemuliaan seperti yang dasarnya hibtoh. Contohnya saya hibtoh itu Nabi Musa. Nabi Musa itu hibtoh. Wah, aku Nabi saya mau mati top gede-gede dur ahli ibadah, ahli cerdas dan kok malah orang tahu diajak ketemu kali Allah Subhanahu wa taala tegene wah arsh tegene mustawa tegene pasti sabar. Tapi Nabi Muhammad sing nembe mawon luwih umat cilik-cilik riki-riki kok malah diparingi apa jenenge itu kenikmatan bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Musa itu pernah itu kali Nabi Muhammad. Masalah itu Nabi Muhammad ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sunnah. Dengan bersani Masya Allah putra-putra pun Habib Muhammad bin Abdul Qadir Asgaf tiba-tiba alim-alim luar biasa. Jadi kan Bintang itu perlu pulau tinggi dan anak sing wonten niku iki saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyakuna mutakhasyian dan sakinatin baradori. Seorang ahli Al-Quran bagusnya itu tenang. Boten kakean tingkah, boten kakean tingkah. Karena idenya, karena ucapannya itu adalah ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa'a an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala ya masyaallah Qur'an. Sayyidina Umar nanti ketika wahai orang-orang yang ahli Quran, irfa'u ru'usakum. Kepalamu itu loh diangkat. Akan tu'adhuhalakum at-thariq. Fastabiqu al-khairat. Sampeyan sing hafal Quran, sampeyan sing cinta kepada Al-Quran, sampeyan sing ahli Quran, angkat kepala. Jangan sampai merendahkan dirimu di depan para pejabat. Jangan sampai merendahkan dirimu di depan para orang-orang kaya. Mereka dirangkul, tapi betul asal dimusuhi. Jangan memusuhi, wah, pokoknya dirangkul. Jadi diberi nasihat. Tugasnya ulama itu memberi nasihat kepada para pemerintah. Pemerintah apa dimusuhi, diberi nasihat. Nah, ada seperti itu diparingi nasihat.
Tapi ampun ngantos merendahkan diri kita di depan para orang-orang jabatan. Tapi jangan memusuhi juga. Dan kita harus memberi nasihat kepada mereka. Ngapunten ini ada hukum yang keliru. Ngapunten ini ada keputusan yang keliru, kurang tepat. Kita aturkan. Jadi tidak memusuhi. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala jamma li hamil al-Qur'an bilaili idzan nas na'im. Yang kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika sudah semestinya Bapak Ibu seorang ahli Quran, sudah semestinya seorang ahli Quran itu kalau malam itu melek. Melek untuk apa? Untuk menulis Al-Qur'an. Ketika orang lain tidur, ketika orang lain pada menikmati kasurnya, maka jenengan menulis Al-Qur'an. Apabila hari dan nas ketika ketika siang hari orang-orang pada muftir, pada nggak puasa, seorang ahli Quran sudah sepatutnya mereka itu berpuasa. Jadi ojo podo karo liya. Orang yang ahli Quran, orang yang hafal Quran itu orang yang mulia. Jangan sekali-kali sikapnya, adabnya, kelakuannya seperti orang yang tidak hafal Quran. Wabi husnihi ilan nas yang ketika orang-orang itu bahagia, senang, tertawa kebanggaan, seorang ahli Quran semestinya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis apa? Doa ya Allah, mugi-mugi senenge tiyang iki niku kagem kang jenengan janji sampai mungkin diparingi seneng wonten surga niku Allah Subhanahu wa taala. Nangis ngoten niku nangis. Nangis ngoten niku nggih. Kok ngantos ahli Quran panggone tugas mobil akeh nangis mergo iki cara guru kawula panjenenganipun Romo Kyai Haji Najib Abdul Qadir Munawwir ngendika tiyang niku nek ampun diperparingi Quran kok apa meh golek sing liyane meneh. Apa ada yang lebih mulia daripada Al-Quran? Nggih. Makanya sudah semestinya menangis kepada Allah. Ya Allah, dengan kemuliaan Al-Quran, dengan kemuliaan Al-Quran ya Allah, semoga orang-orang yang sekarang pada tertawa terbahak itu ya Allah, semoga Engkau jadikan juga kelak di akhirat masuk surga tertawa bahagia seperti itu ya Allah. Ini mau jika agapin yang sing ahli wa bibukaihi dan nas yadhakun. Ketika orang-orang itu sedih, ahli Quran harus menghibur. Tapi sumti dan nas yaqul. Terus seorang ahli Quran itu ya harus menerima, bisa menjadi tempat konsultasi. Ketika para orang-orang itu kemudian lupa kepada Allah, sudah semestinya para ahli Quran itu kemudian dia mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran. Wa 'Alil Hasan Al-Basri rahimahullah taala annahu qala inna man kana qablakum ra'al Quran rasail min rabbih. Jadi zaman ini ketika dipun Imam Hasan pada zaman dulu ketika Nabi sudah tidak ada, boten enten perdebatan Nabi palsu boten enten bingung boten enten. Napa? Ketika Nabi sudah tidak ada, Nabi mereka siapa? Ya orang-orang yang hafal Al-Quran. Jadi wong sing hafal Al-Quran menjadi rujukan. Seakan-akan mereka menjadi rasul-rasul bin Rabbi. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada Nabi, maka orang-orang yang ahli Quran ini adalah seakan-akan menjadi seorang Nabi, cuma tidak dapat wahyu. Cara begini billahi yaquluna bin nahar wa 'alil fudhal bil yad. Imam Fudhal bil yad ini memberikan nasihat yang bagi hamil Quran alla yakuna lahu hajat ila hadin min al-khulafa min dunihi. Sudah sepatutnya seorang ahli Quran yang bagi hamil Quran alla yakuna lahu hajatun ila hadin min al-khulafa min dunihi. Taman dunahu. Seorang ahli Quran tidak sepantasnya dia itu membutuhkan kepada orang-orang yang menjadi pejabat-pejabat di antara mereka. Tidak sepatutnya. Wa anhu aidan qala hamil Quran hafidhu yan Islam. Kenapa? Karena kata beliau pemegang penghafal Al-Quran itu adalah pemegang panji-panji kemuliaan Islam. Jadi pemegang panji-panji kemuliaan Islam. La yang baik lalu
sudah tidak sepatutnya mereka itu kemudian hanyut bersama dengan orang-orang yang hanyut dengan duniawi, hanyut dengan orang-orang yang hanyut dengan urusan dunia. Dan tidak sepatutnya mereka lupa bersama dengan orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iqra'ul Qur'an wa la ta'khudhu bihi wa la tajfu anhu wa la taghlu bihi. Jadi dikatakan di dalam kitab ini bacalah Al-Qur'an. Makanya ini ada Habib Abdullah bin Thahir. Al-Habib Abdullah bin Thahir, Al-Habib Husain bin Thahir. Jadi kata adik mondok itu mengendalikan apa itu Mukhtar. Ketika kakaknya itu pemakan, adiknya baca Quran. Biar apa? Biar selama kakaknya dahar tetap mendengar bacaan Al-Qur'an. Sebaliknya ketika adiknya itu baca Quran, kakaknya enggak. Jadi seperti itu terus. Kakak adik tidak pernah berpisah. Kenapa? Mereka selalu saling mengenal. Ketika kakaknya di kamar mandi, adiknya di dalam kamar membaca Quran dengan suara keras. Biar apa? Walaupun di kamar mandi tidak ada waktu kecuali tetap mendengar bacaan Al-Qur'an. Ini Pak. Makanya membaca Quran itu harus setiap saat, berusaha setiap saat. Wa 'an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'an min qabli ayati yawmun yuqimunahu iqamatal qudhi yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalun. Kalau membaca Al-Qur'an tidak sepatutnya tergesa-gesa. Kalau yang mutandrin ketika awal-awal khatam guru kaula orang yang ada mustaqil ketika nanti kalau semangat jangan cepet pelan-pelan ditartil jangan sampai terjadi talafut itu apa? Hurufnya itu hilang, karena kalau hurufnya hilang kalian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nak betul hati. Alhamdulillah alnya bukan tasbih Pak. Lemnya memati kita modal bukan bacaan idgham. Dan ini kadang-kadang nak betul hati. Betul hati kalau biasa ya du. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmani sebelumnya harakat fathah dibaca tafkhim, dibaca ke Ar-Rahmanir Rahim. Makanya kalau baca Quran itu tidak usah tata aja, betul usah kesesok, pelan-pelan, tenang, dibaca secara teliti biar bacaan Qurannya benar, tidak keliru. Wa'in Fudail bin Umar, Fudail bin Amr radhiyallahu anhu qala dakhala rajulain min ashabi Rasulullah masjidan falamma sallama al-imam qama rajulun fakala ayatin min al-Qur'an thumma sa'ala faqala ajuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sami'tu Rasulullah yaqul sayajurukum yas'aluna bil Qur'an kaman sa'ala bil Qur'an fala tu'tuh. Begini, diperhatikan ada dua orang daripada sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk ke masjid tadi. Mereka kemudian mengucapkan salam kepada ada seorang imam mengucapkan salam kepada orang tersebut ketika membaca Al-Quran. Kemudian beliau mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Rasulullah SAW, akan ada besok di akhir zaman. Saya jiru kaum yas'aluna bil Qur'an. Mereka itu mencari dunia dengan Al-Quran. Yas'aluna bil Qur'an, mencari dunia dengan Al-Quran. Faman sa'ala bil Qur'an fala tu'tu. Kalau ada orang mencari dunia dengan Al-Quran, jangan dikasih. Amin. Kalau orang mencari dunia dengan Al-Quran, jangan dikasih. Wa hadzal isnad mengkotek fa'inal Fudail bin Umar lam yasma'al syahada. Walaupun pendapat ini juga kemudian diperdebatkan, cuma yang jelas kalau kita
kalau orang itu sudah menjadi ahli Quran, sudah semestinya dia menjaga kemuliaan daripada isi Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran direndahkan dengan akhlaknya yang kurang baik. Jangan sampai Al-Quran direndahkan dengan akhlaknya yang tidak dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa li kulli niyatin shalihah wa ala man wasalakum shalih al-Fatihah.